Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita yaitu tematik tema 4, subtema 3. Inilah keluarga besarku. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang berbagai macam kegiatan yang biasa kita lakukan dengan keluarga kita di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keluarga besar. Jika kalian sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Keluarga besar terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, dan saudara-saudara sepupu. Anggota keluarga besar memiliki umur, kegemaran, dan kegiatan yang berbeda-beda. Saling menghargai perbedaan akan menambah kerukunan. Jadi, tidak hanya dalam keluarga inti saja kalian harus hidup rukun, tetapi dengan keluarga besar pun kalian harus hidup rukun. Memiliki keluarga besar merupakan anugerah Tuhan. Kita harus saling menyayangi antar anggota keluarga besar. Jika salah satu mengalami kesulitan, maka kita wajib menolongnya. Menjaga kerukunan adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Banyak hal ya yang bisa kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan hidup rukun, itu merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kalian sudah mengetahui silsilah keluarga? Ayah dan ibu mempunyai orang tua. Kakek dan nenek merupakan orang tua dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu mempunyai saudara. Paman merupakan sebutan untuk saudara laki-laki ayah atau ibu. Bibi merupakan sebutan untuk saudara perempuan ayah atau ibu. Paman dan bibi mempunyai anak. Sepupu adalah sebutan untuk anak dari paman dan bibi. Aku merupakan keponakan dari paman dan bibi. Nah, untuk memudahkan pemahaman kamu, kita simak ya bagian dari silsilah keluarga berikut ini. Ada di buku paket kalian ya. Kakek dan nenek itu adalah orang tua dari ayah dan ibumu. Jadi, nenek adalah orang tua yang melahirkan ayah dan ibumu. Sedangkan ayah dan ibu merupakan orang tuamu. Ibu adalah orang yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Sedangkan ayah adalah orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Saudara perempuan ibu disebut dengan bibi. Sedangkan saudara laki-laki ayah atau ibu disebut dengan paman. Nah, anak-anak dari paman dan bibi ini disebut dengan sepupu. Begitulah urutan dari keluarga besar. Mungkin kurang lebihnya kamu bisa memahami keluarga besar dengan melihat keluarga besarmu yang ada di rumah. Mengenal satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku adalah satuan yang tidak ada standarnya. Pengukuran panjang dapat menggunakan anggota tubuhmu atau juga benda-benda yang ada di sekitarmu. Contoh alat ukur panjang tidak baku yaitu ada jengkal, hasta, depa, langkah kaki, telapak kaki, cotton bud, batang korek api, tali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa sih jengkal? Nah, seperti inilah jarak dari satu jengkal, yaitu dari jari kelingkingmu sampai dengan jari jempolmu atau ibu jarimu. Lalu ada hasta. Hasta itu adalah jarak dari jari tengah sampai dengan sikut. Itu namanya satu hasta. Ya, perlu diingat ya, dari jari tengah sampai dengan sikut itu namanya satu hasta.
Sedangkan satu depa itu sama saja dengan kamu merentangkan tangan kanan dan kirimu. Itu juga bisa kamu lakukan untuk menghitung panjang. Lalu ada tali. Nah, ini yang mudah kamu temukan atau biasanya digunakan dalam mengukur panjang suatu benda. Lalu ada langkah. Bisa langkah kaki ya. Jadi kamu menghitung panjang kelasmu misalnya dengan langkah. Apakah bisa 10 langkah ataukah 20 langkah. Lalu bisa juga dengan telapak kaki. Kamu bisa mengukur panjang suatu benda atau panjang dari lantai dengan menggunakan tapak kaki. Jadi banyak benda ya yang bisa kita ukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Seperti mengukur panjang buku, mengukur panjang meja, mengukur panjang pintu, mengukur panjang ruangan kelas, mengukur tinggi badan seseorang, mengukur panjang buku tulis, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian ukur. Jadi selain dengan penggaris, kamu bisa mengukur panjang suatu benda dengan satuan panjang tidak baku yang tadi kita sebutkan ya. Mengukur panjang dengan satuan tidak baku akan memiliki hasil pengukuran yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda ukurannya? Karena ukuran alat atau ukuran anggota tubuh dari setiap orang berbeda-beda. Seperti telapak tangan Miss Debbie pasti akan jauh berbeda dengan telapak tanganmu. Panjang langkah kaki Miss Debbie lebih panjang daripada langkah kakimu. Jadi, ukuran dari satu orang dengan orang yang lainnya bisa saja berbeda. Oleh sebab itu dikatakan tidak baku. Di buku paket kalian nanti ada tabel di mana kalian ditugaskan untuk mengukur panjang suatu benda. Berikut ini adalah contohnya ya. Dan kalian bisa mengukurnya dengan alat ukur tidak baku yang kalian mau. Contoh nomor 1 adalah buku tulis. Panjang bendanya yaitu 3 batang korek api. Nomor 2 adalah meja belajar. Meja belajar ini adalah meja belajar yang Miss punya di sekolah ya. Panjang bendanya yaitu 6 jengkal. Lalu papan tulis yang ada di kelas, jaraknya adalah 5 hasta. Dan untuk benda yang lain kamu bisa cari dan temukan benda di rumahmu ya. Misalnya panjang televisi, panjang kulkas, panjang kursi, panjang bantal, ataupun panjang guling yang ada di kamarmu. Itu kamu ukur. Boleh dengan jengkal, boleh dengan hasta, boleh dengan korek api atau cotton bud, ataupun alat ukur lainnya. Setiap benda mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Alat ukur yang bisa kita guna pun banyak jenisnya. Perhatikan gambar botol ini. Mereka memiliki tinggi botol yang berbeda-beda. Begitupun dengan anggota keluarga. Dari adik, kakak, ibu, dan ayah pun memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Ataupun benda-benda yang ada di rumahmu seperti lemari, meja, kursi, ataupun vas bunga memiliki ukuran tinggi yang berbeda-beda. Kamu pasti bisa melihatnya ya dan bisa membedakan. Selanjutnya adalah karya seni 2 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki unsur panjang dan lebar. Karya seni 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari arah depan. Contoh karya seni 2 dimensi diantaranya ada lukisan, gambar, kolase, dan juga foto. Dan gambar juga akan tampak lebih indah jika diberi warna atau diwarnai. Nah, berikut ini adalah contoh dari alat untuk menggambar. Di antaranya ada pensil, pensil warna, krayon, cat air, kanvas, kertas, dan kuas. Alat gambar inilah yang akan membuat gambarmu lebih menarik. Miss yakin kalian menyukai menggambar ataupun mewarnai.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Semangat selalu ya belajar di rumahnya. Dan jangan lupa, berlatihlah untuk mengukur benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Kalian harus terus berlatih agar kalian tahu bagaimana cara mengukur suatu benda. Banyak ya yang bisa kamu gunakan, atau banyak juga anggota tubuhmu yang bisa kamu gunakan, seperti jari tangan ataupun telapak kakimu. Selain mengukur panjang suatu benda, Miss Debbie juga berharap kamu bisa lebih memahami keluarga besar, mengetahui nama-namanya, mengetahui silsilah keluargamu, dan juga bisa menceritakan keluarga besarmu nanti di depan kelas. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang pembelajaran di rumah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.